nama saya Putri Mai Vandayani Banjarnahor dari kelas Biologi Dik C 2019. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang film Pelatih Helminthus. Yuk, simak videonya. Cacing pipi atau Pelatih Helminthus termasuk di dalamnya adalah cacing hati, cacing pita, dan juga planaria. Adalah hewan yang berbentuk pipi, bersimetri bilateral, dan memiliki sistem saraf pusat untuk mengolah informasi dari struktur-struktur indera. Pelatih Helminthus ataupun cacing pipi habitatnya di laut, di perairan air tawar, dan juga di tempat-tempat yang lembab. Cacing ini hidup bebas, namun ada beberapa cacing yang hidupnya bersifat parasit, contohnya cacing pita dan juga cacing hati. Cacing pipi diberi nama demikian karena cacing ini memiliki tubuh yang memipih, yaitu secara dorsoventral. Kelas yang pertama kita bahas adalah kelas Turbellaria. Turbellaria biasanya habitatnya itu adalah di air laut. Namun Turbellaria di air tawar biasanya dikenal dengan planaria. Biasanya tempat planaria yang bisa kita temukan adalah di kolam ataupun di sungai yang tidak tercemar. Planaria memangsa hewan kecil ataupun memakan bangkai hewan. Mereka bergerak dengan silia dengan permukaan vetral. Contoh planarianya bisa kita lihat pada gambar di samping. Cacing pita yang hidup bebas memiliki bintik mata yang hanya dapat digunakan untuk membedakan gelap dan terang saja. Namun, cacing parasit tidak memiliki bintik mata karena mereka hidup dalam jaringan tubuh inangnya sehingga tidak membutuhkan adanya bintik mata. Mereka memiliki sistem saraf yang disebut sistem saraf tangga tali. Disebut tangga tali karena bentuknya yang mirip dengan tali-tali yang diikat hingga menjadi bentuk tangga. Cacing pita memiliki organ ekskresi berupa sel api. Sel api memiliki silia yang akan menggerakkan air menuju saluran-saluran atau tubula yang berakhir pada pori di epidermisnya. Jaringan tubula-tubula pada cacing pita disebut dengan istilah protonefridia. Cacing pita tidak memiliki organ pernapasan. Oksigen akan berdifusi dari seluruh permukaan tubuhnya melalui jaringan yang basah. Cacing ini juga tidak memiliki sistem peredaran darah. Makanan akan dicerna di ususnya yang sederhana dan menghasilkan pencernaan langsung berdifusi ke seluruh tubuhnya. Yang selanjutnya kita bahas adalah kelas Trematoda. Trematoda ini sebagai parasit di dalam hewan lain. Kebanyakan memiliki penghisap yang melekat pada organ ataupun permukaan tubuh dari inangnya. Akan tetapi, kebanyakan Trematoda adalah parasit eksternal pada ikan. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Trematoda relatif sederhana. Larva bersilia yang berenang bebas memulai menginfeksi inang ikan. Fasciola hepatica hidup pada saluran empedu hewan ternak. Tubuh berbentuk seperti daun yang membulat pada ujung depan dan lancip pada ujung belakang. Panjang tubuh sekitar 30 mm. Alat hisap depan dikelilingi oleh mulut. Mulut dilengkapi dengan faring dan esofagus. Cacing ini memiliki saluran pencernaan yang hanya memiliki satu lubang sebagai mulut dan sekaligus sebagai anus. Yang terakhir yang mau kita bahas adalah kelas Cestoda. Cestoda atau cacing pita juga bersifat parasit. Teman-teman bisa melihat cacing pita di samping. Cacing pita dewasa sebagian besar hidup di dalam vertebrata. Pada cacing pita, ujung anterior atau scolex disenjatai dengan penghisap dan kait yang digunakan untuk melekatkan diri ke lapisan usus inangnya.
Struktur tubuh cestoda setelah skoleks adalah serangkaian ruas tubuh yang tiap-tiap ruasnya disebut proglotit. Cacing pita yang tidak mempunyai skoleks maupun rangkaian proglotit adalah anggota dari subkelas Cestodaria. Setiap individu cacing pita dewasa dapat mempunyai panjang sekitar 10 meter sampai 12 meter. Perlu diketahui bahwa setiap proglotit mempunyai panjang 3 mm sampai dengan 5 mm. Sehingga diperkirakan cacing ini mempunyai proglotit sebanyak 2.000 sampai 4.000 buah. Di dalam tubuh terdapat dinding epidermis tubuh yang disebut tegumen. Tegumen ini memiliki fungsi sebagai organ penyerapan makanan atau nutrisi dari usus inang. Tegumen menjadi satu-satu organ pencernaan yang dimiliki oleh cacing cestoda, mengingat ia tidak memiliki mulut ataupun saluran pencernaan. Satu, pelatih helminthes jenis planaria dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air. 2, sebagai makanan ikan. 3, bertambahnya biodiversitas Amalia Indonesia. Sekian video saya tentang film Pelatih Helminths. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.